Kan dulu kalau kebijakan tentang pengangkatan PNS didasarkan pada lamanya pengabdian, ini masalah udah selesai, Pak. Karena dulu tuh waktu saya jadi bupati itu pernah ada kebijakan dari pemerintah pusat, pengangkatan pegawai negeri sipil itu didasarkan pada lamanya pengabdian. Jadi bisa urut. Ini sampai 10, habis ini 11. Tapi kan setelah itu kebijakan berubah. Emang ada titik kelemahan waktu itu yang seharusnya ada larangan pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh pemerintah daerah, tetap dilakukan. Pada akhirnya terjadilah penumpukan seperti hari ini. Nah, kalau di daerah, kan ukuran orang melakukan pengabdian itu didasarkan pada fakta-fakta yang dilakukan. Misalnya, dia menjadi tenaga penyuluh bidang pertanian, menjadi tenaga penyuluh di bidang kehutanan, menjadi tenaga penyuluh di bidang kelautan. Kan kalau berdasarkan lamanya pengabdian, maka ketika ada pengangkatan, mereka bekerja pada sektor yang sudah dia tekuni. Itu yang pertama. Tetapi ketika proses tes, seringkali mereka gagal dalam tes. Kenapa sih banyakkan THL atau tenaga honor daerah atau tenaga apapun namanya gagal dalam tes? Karena logikanya begini, mereka yang sudah lama bekerja itu tidak lagi berpikir akademik. Dia setiap hari berpikir tentang kebutuhan antara pekerjaan dengan honor yang terbatas dan cari tambahan gitu loh. Sedangkan lulusan perguruan tinggi yang baru lulus itu kan aspek akademiknya sangat kuat. Sehingga ketika tes dia akan selalu kalah sama sarjana baru. Sehingga makin lama mereka makin tidak terangkat dan menjadi problem. Nah, yang kedua itu juga kita ini kan hari ini semua orang berpikir bahwa seluruh problem itu bisa diselesaikan dengan seleksi akademik yang bersifat computerized. Pertanyaan saya adalah, apakah supir setum itu hafal komputer? Apakah sopir truk di Kementerian Lingkungan Hidup, tenaga pengangkut sampah, itu bisa komputer? Jangankan bisa komputer, pegang pensil 2B aja dia gemeter. Sehingga mereka yang punya pengabdian yang jelas pada masyarakat, pengabdian yang jelas pada pekerjaannya berlangsung berpuluh-puluh tahun, sampai kiamat nggak akan terangkat. Karena dia akan selalu kalah. Nah, akibatnya apa yang terjadi di daerah? Lulusan akademik yang melalui seleksi ASN itu banyak, tetapi tenaga-tenaga yang dibutuhkan pada sektor yang real di daerah tetap tidak ada yang isi. Tukang sapu nggak ada yang isi, sopir truk nggak ada yang isi, sopir alat berat ya nggak ada yang isi, OB nggak ada yang isi, tukang betulin listrik nggak ada yang isi. Akhirnya jumlah ASN ini semuanya nanti numpuk di administrasi, Pak. Ditambah lagi di administrasi juga numpuk titipan-titipan tenaga honorer, tenaga THL. Akhirnya terjadi penumpukan di situ. Sehingga postur APBN, postur APBD terserap untuk tenaga administrasi. Dan itu bisa dilihat dari grafik APBD sekarang hari ini memang sudah habis oleh TPP. Alokasi untuk pembangunannya mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, TPP ini harus dibenahi kalau nggak jadi ASN Pak TPP. Karena sifat TPP itu orang kerja sama yang kerja sama gajinya. Kan sifatnya administratif. Orang ngumpul seperti ini difoto. Kemudian nanti dibikin laporan pada pimpinan. Itu menjadi uang ketika nanti gajian. Akhirnya sifatnya administratif. Yang penting pimpinannya approval dan tidak mungkin pimpinannya menolak. Karena satu kesatuan sistem. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko nggak mau. Misalnya pegang proyek. Nah, pegang proyek juga menjadi lemah. Kenapa? Honorariumnya nggak ada. Karena orang yang pegang proyek 1 triliun dengan orang tenaga administrasi biasa, asalkan kualifikasinya sama, dia honornya sama. Ditambah lagi perumpunan kepegawaian yang mengakibatkan disparitas penggajian, Pak. Di daerah itu kan hari ini rumpunnya ini honornya tinggi, rumpunnya ini honornya rendah. Misalnya kalau saya sektor pertanian itu termasuk yang rumpun honornya paling rendah. Padahal dia dikejar target produksi, ngejar produksi pangan, ngejar produksi perikanan di kelautan, kalah sama sekretariat daerah yang tugasnya melayani pimpinan. Itu honornya jauh bedanya. Bayangin, orang yang bekerja real pada produksi, gajinya lebih rendah, tunjangannya lebih rendah dibanding dengan orang yang menjadi tenaga protokol seorang bupati. Nah, ini sistem ini harus segera dibedah. Jadi bagi saya, tenaga honorer yang akan dihapus akan memiliki implikasi yang cukup luas pada pelayanan di semua lini. Kita jujur deh bahwa tenaga-tenaga honorer, kita hitung aja, tenaga pertanian honorer, penyuluh honorer, petugas pelayanan untuk di bidang peternakan di saya banyak kan honorer. Nah, kemudian misalnya di komisi lain, puskesmas itu tenaga pelayannya perawat honorer, bidan honorer, rumah sakit guru
itu yang mendominasi ngajar tiap hari, honorer. Tapi kalau ini dihapus tanpa menghitung berdasarkan kebutuhan, maka lumpuh pelayan pemerintah. Nah, untuk itu, saya menyepakati lah, ini kita lakukan pengajian ulang, dibuat pansus, dan pansusnya mengevaluasi berbagai problem kebijakan birokrasi yang memiliki implikasi pada lemahnya pelayanan, kemudian menurunnya tingkat kinerja. Bagaimana kinerja kepegawaian hari ini hanya diukur statistik dari angka-angka yang dibuat dalam grafik, bukan pada aspek yang bersifat produktif. Nah, ini kan menjadi problem, sehingga hari ini orang lebih memilih untuk menjadi tenaga administratif pada level tertentu. Pemeriksa, itu honornya tinggi. Tenaga kepegawaian, honornya tinggi gitu loh. Kemudian tenaga pendapatan, honornya lebih tinggi lagi. Sudah dapat TPP, dapat upah pungut. Gitu loh. Ini kan terjadi di daerah itu. Loh, sana kelasnya kelas dewa. Ini kelas kelas sudra. Nah, ini terjadi gitu loh. Padahal satu sistem. Nah, menurut saya nggak boleh lagi deh sebuah pelayanan didasarkan pada rumpun, tetapi lebih baik birokrasi ini kalau mau ngejar ya pada target produksi. Artinya bahwa lembaga-lembaga yang melahirkan produksi itu lebih tinggi dibanding lembaga yang sifatnya melayani hanya ke samping. Nah, ini yang harus segera dibenahi. Jadi saya setuju untuk segera dibuat pansus yang mengevaluasi seluruh kebijakan tentang ASN. Baik pengangkatan tenaga honorer maupun sistem pengelolaan penghonoran yang hari ini memakan uang daerah cukup besar, Pak. Bapak bisa lihat deh evaluasi APBD hari ini habis untuk TPP. Habis itu anggaran pembangunnya menurun tajam. Dan itu hanya dihabiskan oleh tenaga administratif saja. Hari ini para pegawai lebih mengarah pada bagaimana baiknya sebuah administratif. Aspek produksi mulai ditinggalkan. Nah, ini saran dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih pimpinan Komisi 2 yang menjawab seluruh kegelisahan. Jadi saya menyepakati pansus dibentuk dan bersama-sama bekerja lah demi penyelamatan ratusan triliun anggaran negara agar efektif bagi kepentingan pembangunan. Terima kasih.